Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat sebuah kisah misteri yang telah mendengarkan kisah-kisah yang saya ceritakan di video-video saya sebelumnya ya. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mengirimkan cerita misteri dan memperbolehkan saya untuk menceritakannya kembali di video sebuah kisah misteri. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri ya, yang diceritakan oleh Ade yang ada di Bandar Lampung. Yang mana kisah ini menceritakan seseorang yang menggunakan susuk ya, menggunakan 99 susuk untuk mendapatkan kekuatan. Kisah ini diceritakan Ade merupakan kejadian ya yang pernah terjadi di desanya di Bandar Lampung, yang mana pada saat itu seseorang ya, di sini kita sebut saja dengan nama Bambang, yang merupakan seorang jawara ya, seorang jawara, dan Bambang merupakan seorang mantan bajing loncat ya. Semasa mudanya Bambang salah satu gembong bajing loncat yang sangat disegani di jalan lintas Sumatera ya, terutama di Bandar Lampung. Bambang seorang yang sakti ya, memiliki kekuatan, kekebalan terhadap senjata api dan senjata tajam. Hal ini beberapa kali telah dibuktikan Bambang ketika melakukan operasi ya, melakukan aksinya membajak beberapa truk bermuatan ya. Di situ Bambang pernah terjebak oleh anggota polisi yang sudah men-DPO dirinya ya. Jadi pada saat itu Bambang tengah melakukan aksinya, namun truk yang dibajak atau dirampok oleh Bambang, di dalamnya sudah ada beberapa orang polisi yang ingin menangkapnya ya. Dan di situ Bambang beberapa kali ditembak ya, dengan jarak yang dekat, namun tidak ada satu peluru pun yang dapat melukai Bambang ya. Dan pada akhirnya Bambang bisa melarikan diri dengan cepat ya. Nah, di sini menurut kisah, Bambang menggunakan 99 susuk baja perak ya, yang mana susuk baja perak ini merupakan susuk yang paling kuat untuk kekebalan ya, memang digunakan untuk kekebalan dan daya tahan. Jadi bila mana orang yang menggunakan susuk baja perak itu, dia akan memiliki kekuatan tahan ini ya, tahan dengan senjata api, senjata tajam, bahkan dipukuli massa pun sama sekali nggak berpengaruh ya kepada pengguna susuk baja perak ini. Nah, memang di sini Bambang menggunakan 99 susuk baja perak, digunakan Bambang memang untuk melancarkan aksinya sebagai perampok ya, sebagai bajing loncat, yang mana resiko yang harus dihadapi Bambang memang selalu berhadapan dengan kekerasan ya, senjata api dan senjata tajam.
Pada suatu ketika Bambang memutuskan untuk pensiun ya, pensiun dari aksinya bajing loncat, karena memang nama Bambang ya, gerombolan Bambang memang sudah sangat dicari ya oleh pihak berwajib, oleh polisi, karena memang aksinya beberapa kali aksi Bambang memang sangat merugikan, menghabiskan seluruh isi dalam truk itu ya. Jadi sistem kerjanya bajing loncat ini adalah dia mengintai truk ya, truk yang bermuatan barang-barang sembako lah ya, sembako yang melintas dari arah Pelabuhan Merak ya, Pelabuhan Merak menyeberang ke Pulau Sumatera, dan di tengah hutan ya, di jalan yang sepi, gerombolan Bambang sudah mengintai untuk meloncat ke bagian atas truk dan menggasak habis seluruh isi yang ada di dalam truk tersebut. Gerombolan Bambang ini pun gak segan-segan ya, gak segan-segan melukai sopir yang membawa truk itu bila mana ada perlawanan yang dilakukan oleh sopir tersebut. Beberapa kali juga Bambang pernah menganiaya ya, menganiaya sopir, karena memang waktu itu sopirnya melakukan perlawanan dengan mengeluarkan sebilah parang ya. Namun di situ sopir tersebut malah terluka karena memang Bambang kebal ya, kebal dengan senjata api, dengan senjata tajam, jadi ya dengan mudah Bambang bisa melumpuhkannya. Nah, Bambang memutuskan untuk berhenti ya, berhenti menjadi bajing loncat. Di sini Bambang beralih ke sebuah pasar ya, sebuah pasar. Bambang memegang pasar tersebut sebagai keamanan dan parkir ya. Jadi Bambang boleh dikatakan sebagai preman lah di sana. Bambang kerap meminta uang keamanan dengan setiap pedagang-pedagang yang ada di sana. Pada suatu ketika ada satu kelompok yang merasa terganggu ya, merasa terganggu dengan aksi Bambang yang tiba-tiba datang dan ingin menguasai pasar tersebut. Di situ terjadilah bentrokan ya, cukup ini ya, cukup heboh ya. Gerombolan Bambang dan beberapa orang ya yang terganggu di sana membawa senjata tajam mencoba untuk menghabisi gerombolan Bambang ya. Di situ terjadi perkelahian yang luar biasa ya. Nah, di situ warga melihat ya, beberapa kali Bambang disabet dengan sebilah parang ya. Namun cuman bajunya aja ya robek, tapi Bambang tidak mengalami sedikit pun luka ya, sedikit pun luka. Di situ nama Bambang menjadi semakin hebat ya, semakin hebat dan ditakuti oleh orang. Nah, di sini Bambang mengalami sebuah kecelakaan ya. Kecelakaan sepulang dari pasar. Memang waktu itu Bambang mabuk berat ya. Bambang mabuk berat dengan teman-temannya. Setelah meminta uang iuran keamanan ya dari pedagang-pedagang pasar, Bambang membeli minuman keras dan berpesta lah ya. Berpesta minum sampai Bambang mabuk. Nah, pada saat Bambang mabuk, Bambang ingin pulang ke rumah ya pada sore hari. Ingin pulang ke rumah, tapi dalam kondisi mabuk Bambang mengendarai sepeda motor. Ketika Bambang mengendarai sepeda motor, terjadilah sebuah kecelakaan yang menewaskan Bambang ya, menewaskan Bambang. Banyak yang mengatakan bahwa jasad dari Bambang memang sama sekali nggak terluka ya, tapi bagian leher dari Bambang patah ya, menabrak sebuah truk ya, menabrak sebuah truk, dan di situ leher Bambang patah menyebabkan Bambang meninggal di lokasi kejadian ya. Di situ setelah jenazah Bambang dievakuasi ya, diotopsi, dan jenazah Bambang dibawa ke rumah untuk dimandikan dan disemayamkan ya. Nah, di sini mulai terjadi sebuah kejanggalan ya terhadap jasad Bambang yang sudah meninggal dunia, yang mana hampir di seluruh bagian badan Bambang ya itu terdapat bintik-bintik hitam ya, keluar bintik-bintik hitam
di bagian tangan, di bagian dada, di bagian punggung belakang, hampir seluruh badannya, karena bekas dari 99 susuk yang ada di tubuh Bambang itu mengeluarkan tanda saat jasadnya ingin dimandikan ya. Di sini orang yang memandikan jenazah Bambang sudah curiga ya bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, karena tanda-tanda dari saat memandikan jenazah Bambang sudah terlihat bahwa jenazah Bambang seperti seperti tidak mau ya, tidak rela untuk dimakamkan. Dan di situ juga normalnya orang yang sudah meninggal kakinya kan turun begini ya. Namun di sini kaki dari Bambang, jasad Bambang masih berdiri tegak layaknya seperti orang masih hidup ya. Di situ coba untuk diluruskan, namun begitu diluruskan kaki tersebut kembali untuk berdiri lagi ya. Nah, di sini orang yang memandikan jenazah Bambang memanggil ahli waris ya. Keluarga Bambang memanggil istri, orang tua Bambang dan adiknya Bambang. Di situ menanyakan apakah Bambang semasa hidupnya pernah memiliki ilmu ya, menuntut ilmu yang ilmu hitam lah boleh dikatakan, atau Bambang menggunakan susuk sewaktu masih hidup ya. Nah, di sini istri Bambang bercerita bahwa Bambang semasa hidupnya memang menggunakan 99 susuk baja perak ya yang ada di tubuhnya. Nah, di sini orang yang memandikan jenazah Bambang mengatakan bahwa kalau susuk tersebut tidak dapat dikeluarkan sebelum jenazah Bambang dikebumikan, takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, di sini istri Bambang menanyakan maksud perkataan dari orang yang memandikan jenazah Bambang. Di sini diceritakanlah bahwa tanda-tanda dari jasad Bambang yang dimandikannya sudah menunjukkan bahwa ketika Bambang nanti dikebumikan, arwah Bambang akan kembali hidup lagi. Karena jasad yang akan dikebumikan ini memiliki energi yang gak baik ya. Jadi dalam agama Islam ya, memang dalam ajaran agama Islam menggunakan susuk apalagi saat kita mati, saat pengguna susuk mati, susuk tersebut tidak dapat dikeluarkan, pasti berdampak tidak baik ya, tidak baik, dan di situ sering menyebabkan arwah dari jasad tersebut akan kembali ke dunia lagi. Nah, di sini istri Bambang meminta untuk orang ya yang memandikan jasad Bambang, minta tolong bagaimana caranya 99 susuk yang ada di tubuh Bambang agar dapat dikeluarkan. Di sini orang tersebut berusaha dengan kemampuan pengetahuan yang ia miliki dan juga sedikit memiliki ilmu supranatural lah ya. Di situ dia mencoba mengeluarkan 99 susuk yang ada di tubuh Bambang. Namun di sini yang hanya dapat dikeluarkan cuman 22 ya. 22 susuk yang ada di tubuh Bambang. Setelah mengeluarkan susuk yang ke-22, orang tersebut pun jatuh pingsan ya. Jatuh pingsan karena memang sudah terkuras energinya untuk mencabut susuk dari tubuh Bambang. Nah, di sini akhirnya ya, karena waktu sudah sore dan jasad Bambang harus dimakamkan karena sudah terlalu lama harus dimakamkan. Di sini mau nggak mau Bambang harus dimakamkan dengan sisa susuk yang ada di tubuhnya. Kejadian aneh terjadi lagi ketika jasad Bambang ingin dikebumikan ya, ingin dimasukkan ke lubang kuburan. Di sini
3 orang yang ada di dalam lubang kuburan Bambang ya, menurunkan jasadnya ke liang lahat ya, ke lubang kuburan. Di sini mereka merasakan jasad yang mereka gendong ya, terasa sangat berat ya, terasa sangat berat sekali, hingga 3 orang yang ada di bawah untuk menopang tubuh Bambang ya, untuk menurunkan jasadnya, meminta bantuan 2 orang lagi untuk masuk ke dalam lubang kuburan agar jasad Bambang bisa diletakkan ya, tidak terjatuh dan bisa diletakkan. Akhirnya 5 orang ya yang turun ke bawah untuk menyangga tubuh Bambang, dan akhirnya di situ tubuh Bambang bisa diturunkan dan untuk dimakamkan ya. Namun di sini ketika jasadnya dimiringkan ya, dimiringkan untuk diganjal ya, untuk diganjal dengan bola-bola tanah. Begitu sudah dimiringkan dan diganjal dengan bola-bola tanah di bagian kepala, punggung dan kaki ya, tiba-tiba tubuh jasad Bambang, pocong dari jasad Bambang ini tiba-tiba berbalik dan menghancurkan bola-bola tanah itu. Seolah-olah tubuh Bambang ini memang berat sekali ya, berat sekali, dan menimpa bola-bola tanah tersebut sampai hancur ya. Di situ coba lagi dibalik lagi oleh warga dan diganjal lagi, terus begitu hingga sampai akhirnya pihak keluarga dan warga setempat memutuskan, karena hari sudah hampir maghrib ya, warga setempat memutuskan untuk membiarkan jasad Bambang dikuburkan telentang ya. Jadi seharusnya miring gini, jadi telentang gitu ya. Karena beberapa kali dicoba untuk dibalik ya, diganjal, namun tidak bisa. Dan akhirnya prosesi pemakaman dari almarhum Bambang pun selesai ya. Hari pun sudah maghrib dan warga pun pulang ke rumah untuk melakukan tahlilan yasinan di rumah almarhum Bambang ya. Nah, di sini warga sempat berbincang bahwa Bambang pasti mati jadi hantu ya, mati gentayangan, karena susuk baja perak yang ada di tubuhnya nggak bisa dikeluarkan semuanya ya, hanya 22 susuk yang dapat dikeluarkan. Di sini warga berbincang dan akhirnya pada malam itu setelah melakukan yasinan ya, warga pulang. Beberapa orang warga yang rumahnya terletak di ujung dusun ya, berjalan berdua ya, dengan menggunakan senter. Mereka seolah-olah melihat ada sosok yang keluar dari dalam semak ya, seperti memanggil ya, Pak. Jadi ketika mereka lewat dalam gelap ya, jalan yang gelap, mereka sayu-sayu mendengar seperti ada yang memanggil, Pak. Namun warga yang berjalan ini masih nggak sadar kalau ada yang memanggil, tapi cuma hanya terdengar samar-samar ya. Mereka terus berjalan hingga pas mereka tepat di persimpangan jalan. Dan di situ mereka melihat sosok pocong yang masih baru, dan di situ terlihat wajah Bambang yang pucat ya, sambil berkata, Pak, tolong aku Pak, tolong aku Pak. Ketika warga melihat sosok pocong yang meminta tolong, kedua orang ini tadi pun langsung berlari ya, ketakutan langsung berlari dan masuk ke rumah masing-masing. Keesokan harinya warga mulai bercerita bahwa semalam ada yang melihat sosok Bambang yang bangkit dari kubur meminta pertolongan ya. Nah, di sini warga nggak percaya begitu aja ya, karena memang apa yang dikatakan warga tersebut belum terbukti ya, karena hanya mungkin warga menganggap cuman isu, cuman halusinasi atau apa. Dan keesokan harinya ketika warga sedang berkumpul ya di pos ronda pada malam itu,
mereka melihat sosok yang berjalan dari jauh, perlahan-perlahan mendekati pos ronda ya, mendekati pos ronda. Di situ ada sekitar 6 orang yang duduk di pos ronda. Salah satu melihat ada sosok yang mendekat, tapi jalannya perlahan ya, berjalan dengan perlahan, mendekat sambil memanggil, Pak, tolong Pak. Jadi salah satu warga yang melihat dan mendengar sosok tersebut mulai memberi kode ke teman-temannya yang lain, berlima yang lain, untuk melihat apa yang dia lihat. Ketika kelima warga yang diajak melihat sosok itu, mereka menoleh ke arah yang ditunjuk. Terlihat ada sosok yang memanggil. Di sana tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa, kosong. Nah, ketika mereka berbalik badan dari melihat arah ke sana dan melihat ke sini, mereka terkejut melihat sosok Bambang sudah ada duduk di pos kamling ya, pos kamling tepat di hadapan mereka. Di situ 4 orang dari warga begitu melihat pocong Bambang langsung lari terbirit-birit. Namun 2 orang yang masih tersisa di sana memastikan kalau itu beneran hantu, bukan orang yang iseng ya. Di situ dicoba oleh salah satu warga mencoba memegang menepuk bahu dari pocong tersebut. Memang terasa seperti menepuk bahu manusia ya, tapi di situ memang tercium aroma wewangian yang bercampur dengan bau bangkai ya. Memang di situ terlihat wajah dari sosok Bambang itu masih utuh ya, namun cuman pucat dan mengeluarkan aroma wangi dan bau busuk ya. Nah, di situ warga melihat bahwa hidung Bambang dan mulutnya masih tersumpal kapas ya, kapas untuk menyumpalnya waktu sebelum dimakamkan masih tersumbat. Nah, di situ warga menanyakan, itu kapas apa, kata dia. Nah, sosok dari pocong Bambang tadi menyebutkan, ini pasti Pak, kapas yang tadi. Begitu mendengar menyebutkan pasdi kapas yang tadi, kedua warga ini langsung lari terbirit-birit, ketakutan, dan keesokan harinya heboh warga dengan penampakan sosok Bambang yang gentayangan meminta tolong ya. Nah, di sini warga mendatangi rumah keluarga Bambang dan membicarakan tentang penampakan dari sosok Bambang yang gentayangan meminta pertolongan ya. Di sini warga menyatakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi kepada Bambang seharusnya bisa kita atasi ya. Bisa kita atasi dengan cara kembali membongkar kuburan Bambang dan mencoba mengambil susuk yang ada di tubuh Bambang ya. Yang ada di tubuh Bambang yang tadinya 99 yang sudah keluar 22 ya. Nah, tapi di situ harus ya susuk yang keluar yang bakal ditarik dari tubuh Bambang akan bisa keluar bila mana ada seseorang yang mau mewarisi susuk tersebut. Jadi nggak bisa begitu aja susuk itu diambil ya. Susuk itu diambil, dibuang, namun karena susuk tersebut harus memiliki wadah lain ya, atau tubuh lain untuk ditempati. Hanya dengan satu-satunya cara seperti itulah ya, susuk yang ada di tubuh Bambang bisa diambil. Nah, di sini keluarga Bambang berpikir bahwa siapa yang mau menggunakan
susuk baja perak yang jelas-jelas sudah salah ya, dan nggak ada gunanya lah, nggak ada gunanya untuk memakai susuk baja perak jadi sakti ya, jadi kebal, jadi tahan peluru ya. Buktinya juga Bambang menggunakan 99 susuk baja perak meninggal dengan kecelakaan secara tragis ya. Toh juga tidak menjamin susuk tersebut bisa menjaga keselamatan ya. Nah, di sini karena adik dari Bambang merasa iba ya dengan apa yang dialami kakaknya. Di sini dia mengajukan diri bahwa dialah yang akan menggunakan susuk baja perak yang bakal dikeluarkan dari tubuh Bambang. Di sini orang tua dari adiknya Bambang ya, orang tua dari Bambang sempat menolak untuk adiknya meneruskan susuk baja perak yang mewarisi susuk baja perak yang ada di tubuh Bambang. Karena sudah ada bukti, nggak ada gunanya pakai hal yang seperti itu. Itu salah. Bambang memang dari dulu dikatakan jangan pernah menuntut ilmu-ilmu hitam, apalagi sampai menggunakan susuk. Namun Bambang memang orangnya keras kepala dan memang nakal ya. Memang nakal dan berambisi untuk menjadi yang paling hebat dan paling jago, dan akhirnya inilah yang terjadi. 99 susuk baja perak melekat di tubuhnya dan membuatnya mati tidak diterima bumi ya, mati gentayangan. Di sini adiknya Bambang menyatakan bahwa dia nggak mau kalau hal ini ya terus menghantui warga dan membuat keluarganya malu ya, dan dia mengatakan bahwa setelah susuk itu masuk ke tubuhnya, dia akan segera mengeluarkan susuk itu secara baik-baik ya, karena dia masih hidup ya, dan bisa mengeluarkan susuk tersebut. Namun kalau orang yang sudah mati tapi masih menggunakan susuk itu masih ada di tubuhnya. Nah, susuk itulah yang tidak bisa dikeluarkan dan harus diwariskan. Tapi kalau orang yang masih hidup ya, menggunakan susuk itu dan dia berniat untuk membuangnya, hal itu bisa terjadi ya, bisa dilakukan. Nah, di sini akhirnya sepakat lah ya, setelah mendengar alasan adiknya Bambang bahwa ini hanya sementara, hanya untuk menjadi perantara ya, pengeluaran susuk dari jasad Bambang ke tubuh adiknya, dan setelah susuk itu berpindah, susuk itu akan dibuang ya. Setelah sepakat, keesokan harinya, tepatnya di hari keempat setelah jenazah Bambang dimakamkan, warga berkumpul dan kembali menggali kuburan dari Bambang ya. Di situ terlihat wajah dari Bambang ya, wajah dari pocong Bambang. Di situ terlihat matanya terbuka dan tubuh dari jasad yang sudah ditanam 4 hari itu memang tidak berubah ya. Jadi jasadnya mengeras layaknya besi dan tubuh kulitnya berubah seolah-olah menjadi keras ya. Jadi keras karena memang mungkin efek dari kekuatan susuk tersebut, sehingga memang jasadnya tidak dimakan oleh tanah ya, tidak menyatu dengan tanah. Di sini proses penyalinan susuk itu pun dilakukan ya. Jasadnya Bambang dibaringkan dan tubuh adiknya dibaringkan bersebelahan, dan seseorang yang paham akan masalah susuk ya mencoba untuk mengeluarkan dan memindahkan susuk yang ada di tubuh Bambang ke tubuh adiknya. Alhamdulillah proses itu berjalan lancar, walaupun di siang itu ya, yang tadinya cerah, begitu beberapa susuk yang keluar dari tubuh Bambang, hari pun menjadi hujan panas disertai dengan gemuruh. Tapi proses itu tetap dilakukan. Akhirnya seluruh susuk yang ada di tubuh Bambang dapat dikeluarkan, dan Bambang pun kembali dimakamkan. Setelah susuk itu keluar, barulah bisa tubuh Bambang dimiringkan dan diganjal dengan bola-bola tanah dan tidak terbalik lagi. Akhirnya jasad Bambang kembali dimakamkan, dan di situ adiknya Bambang sekarang sudah mewarisi sebagian susuk yang dimiliki oleh Bambang.
sebagian susuk yang dimiliki oleh Bambang, dan situ dia merasa aneh ya, mulai sesuatu terasa aneh, terasa ada yang seperti ada sesuatu yang berjalan-jalan di badannya ya, berjalan-jalan di badannya, dan di situ membuat dia merasa mulai lupa dengan niat awalnya untuk hanya sekedar menyalin susuk dari jasad Bambang ya, jasad kakaknya, untuk disalinkan ke tubuhnya dan kembali dikeluarkan. Nah, di sini setelah disalin susuk itu, malamnya dia merasa tubuhnya bugar dan seperti ada yang berjalan-jalan di dalam jasadnya ya, dalam kulitnya. Di situ dia merasa sayang untuk mengeluarkan susuk ini dan berniat untuk menguji kekuatan susuk baja perak yang dulu digunakan Bambang. Nah, setelah malam itu dia beristirahat dan tidur. Pada malam itu dia bermimpi didatangi oleh almarhum Bambang ya, kakaknya. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Bambang seolah-olah di kehidupan nyata ya. Di situ Bambang mengatakan bahwa terima kasih sudah membantu Bambang untuk melepaskan susuk yang ada di tubuhnya ya. Karena kalau memang susuk itu tidak dikeluarkan, dia sangat menderita dan dia akan terus ada di dunia walaupun dia sudah meninggal. Nah, di situ Bambang mengatakan kepada adiknya bahwa jangan pernah berpikir untuk menggunakan susuk ini, karena tidak ada gunanya menggunakan susuk yang ada di diri kamu sekarang. Lebih baik segera dibuang susuk itu dan jauh-jauh lah. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan hal-hal seperti itu. Bambang pun mengatakan bahwa dia menyesal telah melakukan kesalahan menggunakan 99 susuk baja perak. Dan setelah mendapatkan mimpi bertemu dengan Bambang, akhirnya keesokan harinya adik dari Bambang langsung ya menemui orang yang mengeluari susuk dari jasad Bambang dan berniat untuk mengeluarkan susuk yang sudah ada di tubuhnya. Dan hari itu pun dilakukan proses pengeluaran ya, dengan beberapa ritual, memakan pisang emas ya, pisang emas yang kecil-kecil itu dimakan sebanyak berapa jumlah susuk yang ada di tubuhnya, dan diminta untuk terjun ke sungai dengan telanjang dan menyongsong arus dari sungai tersebut. Jadi dia setelah memakan pisang emas, dia diminta untuk terjun ke sungai dan berenang menyongsong arus sehingga sampai terasa dirinya ringan dan bisa mengambang di atas air untuk melawan arus tersebut. Kalau dia sudah bisa berenang dengan menyongsong arus tersebut, berarti seluruh susuk yang ada di tubuhnya dipastikan sudah lepas ya. Nah, di situ proses itu pun berjalan dengan lancar dan akhirnya susuk baja perak warisan dari Bambang dapat dibuang. Di sini cerita ini diceritakan Ade yang berada di Bandar Lampung, yang mana Ade ini adalah merupakan adik dari almarhum Bambang. Jadi di sini Ade ingin menyampaikan bahwa susuk untuk kekuatan, untuk kekebalan merupakan hal yang gak pantas dilakukan ya, dan sangat menyalah dalam ajaran agama ya, karena memasukkan benda-benda asing ke tubuh untuk mendapatkan kekuatan. Di sini Ade dulu juga setelah mendapatkan susuk dari Bambang, dia berpikir untuk menggunakannya, menguji dari kekuatan susuk tersebut, tapi
karena ada teguran ya, teguran dari Bambang, dan akhirnya dia mengurungkan niatnya. Dan sekarang Ade menitipkan pesan untuk sahabat-sahabat semua agar jangan pernah berpikir untuk menggunakan susuk apa aja lah, susuk baja perak, susuk emas, susuk intan, susuk untuk pemanis, susuk untuk apalah, semuanya nggak ada arti. Contohnya aja lah Bambang, 99 susuk yang digunakannya memang kebal dengan senjata api, kebal dengan senjata tajam, tapi tidak bisa menolak takdir yang sudah dituliskan oleh Allah ya. Ketika Allah mengatakan mati, 1000 susuk yang ada di badan kita pun tidak dapat menghalangi kehendak dari Sang Pencipta. Oke, demikian, terima kasih sudah mendengarkan kisah dari Ade yang ada di Bandar Lampung. Semoga pesan dari cerita yang disampaikan Ade ini dapat diterima oleh sahabat-sahabat semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Rio Wijaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.